kata beliau? Jadi kalau ada logika begini, kata Imam Ibnu Hajar ya, jika sahabat Nabi, sahabat tabi'in tidak memperingati maulid, bukan berarti maulidan itu dilarang. Nah ini lafaznya. Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yahtafilu bihi fi dzikra sanawiyyah yawm ats-tsani 'ashar min Rabiul Awwal min kulli 'am fa in hadza la yaj'alu al-ihtifal bihi bid'atan mazmumah. Meskipun Nabi, sahabat, tabi'in gak buat, bukan berarti itu bid'ah tercela. Kenapa? Bid'ah juga ada macam-macamnya. Ada bid'ah lughawiyah kata Ibnu Taimiyah. Bid'ah secara bahasa itu nggak masalah kata Ibnu Taimiyah. Dalam istilah kita disebut bid'ah hasanah. Jadi Ibnu Taimiyah juga bagi bid'ah Pak ya. Taib. Maka dari dalil ini kata Imam Hajar, yustafadu minhu fi'lu syukrillah ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyan. Dari dalil Nabi Musa tadi diambillah sebuah pemahaman, jika Yahudi saja itu Nabi ambil alih dengan cara memperingati dengan puasa Asyura, maka kita lebih berhak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak antum yang maulidan Nabi itu menyembah Nabi? Ane mau tanya. Kita muji Nabi, nyembah Nabi nggak? Kalau ada, berarti maulidnya nggak sesuai dengan maulid yang diajarkan ulama terdahulu. Memuji itu mesti menyembah nggak? Enggak. Maka disebutkan di sini. Nah, ini kan mereka bawa-bawa Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i ini paling getol mereka catut. Imam Syafi'i dicatut terus, nggak tahu sampai kapan mereka catut terus Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ternyata membagi bid'ah jadi dua. Ini mereka nggak ekspos. Siapa periwayatnya? Banyak, Ibnu Asakir, Al-Baihaqi, Abu Nuaim. Minimal 3 nih. Kalau nggak 5 ya, kita kasih 3 aja ahli hadis semua. Apa kata beliau ya? Al-muhdatsat minal umur darbani. Perkara baru itu nggak mesti bid'ah, dhalalah, tapi dia bisa dua macam. Pertama, yukhalif kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, yang bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, riwayat dari nabi, sahabat, atau ijma'. Ya, fahadhil bid'atu dhalalah. Ini yang disebut bid'ah yang sesat. Nih kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi nggak pernah bagi bid'ah jadi dua. Kata pengikutnya sekarang, yang membagi bid'ah jadi dua lebih pintar dari Nabi. Gitu nggak logikanya sekarang? Coba, apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi ketika belum membagi bid'ah jadi dua? Ini bid'ah pertama. Apa bid'ah kedua? Wathani ma uhditha minal khair la khilafa fihi liwahidin wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah ya. Oke. Sesuatu yang sebaliknya ya. Kalau tadi ini masih sama ya, lafaznya masih sama. Yang tadi apa? Yang pertama, yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka tidak disebut dhalalah. Sebaliknya kalau bertentangan baru disebut dhalalah. Nah, maka beliau mengatakan yang tidak bertentangan itu fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi kalau ada bid'ah, perkara baru, tidak bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, ijma'. Coba ada 4. Kitabullah, sunnah, athar ini riwayat dari para sahabat tabi'in. Dan yang keempat, ijma', kesepakatan ulama. Kalau nggak bertentangan nggak ada masalah. Begitu beliau mengatakan. Maka bukanlah wahadhihi muhdatsah, ini perkara baru, ghair mazmumah, bukan mazmum. Nah, ini kata kunci. Imam Syafi'i itu menghindari istilah bid'ah hasanah. Ya. Tapi yang beliau gunakan apa? Muhdatsah. Karena hadis mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Kata muhdatsahnya diambil. Masih ingat kalamnya Sayyidina Umar
ketika tarawih dijadikan 20 rakaat, masih ingat apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebagus-bagus bid'ah ini. Lalu diambil oleh Ibnu Taimiyah, oh ini namanya bid'ah lughawiyah, kata siapa? Ibnu. Oke, diambil oleh Imam Nawawi sebelum Ibnu Taimiyah, ini namanya bid'ah hasanah. Berarti lughawiyah versi Ibnu Taimiyah, hasanah versi Syafi'iyah. Gitu ya. Gimana? Apakah jadi kita Syafi'iyah ini bertentangan enggak dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Enggak ya. Mereka aja mentuduh-tuduh, giliran kita bermazhab aja katanya nggak boleh. Sekarang mereka ingin lebih berhak merasa ngambil Imam Syafi'i daripada kita yang dari kecil sudah ngaji Imam Syafi'i. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil ya, Matan Takrib, Abi Syuja, naik Ibn Qasim, ya naik terus Fathul Mu'in, naik kitab Al-Muhazzab atau kitabnya Taqiyuddin Al-Husni, Kifayatul Akhyar, naik ya apa Minhaj Talibin, syarah-syarahnya, hasyiahnya, bertahap kita ngaji sehingga kita kenal betul, baru masuk ke kitab Al-Um. Berat Pak baca kitab Al-Um ini. Antum kalau baca kitab Al-Um, namanya Al-Um, kitab induk, ya harus ngerti ilmu hadis, ngerti usul fikih, ngerti tafsir, asbun nuzul, asbul wurud, ya, ngerti ilmu bahasa, banyak yang harus dibaca, backup kitab, baru ngerti kitab Al-Um, baru enak, renyah bacanya. Cetakan paling murahnya 5 jilid, yang mahalnya lebih dari 10 jilid. Antum mau ngaji begitu? Disederhanakan oleh Imam Abu Syuja, jadi 1 jilid kecil, namanya Mukhtasar. Makanya nggak ada dalilnya, karena ikhtisar. Apa arti ikhtisar? Iya, namanya ikhtisar. Di sini disebutkan kalam Imam Suyuti mengenai penjelasan Imam Ibnul Jazari. Beliau punya kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif. Menurut Imam Ibnul Jazari, faedah dari memuliakan kelahiran Nabi, ini riwayat diperdebatkan Pak ya, tapi oleh Ibnul Jazari dianggap sahih. Innahu sahha, sesungguhnya sahih bahwasannya Abu Lahab yukhaffaf anhumul azab fin nar kulla lailati itsnain li'itaqihi Suwaibah indama basyarathu biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibiyah atau Suwaibah ya. Si budak perempuan ini hari Senin datang ke Abu Lahab, wahai pamannya Muhammad sudah lahir. Girangnya bukan main, dia langsung merdekakan hadiah untuk si Suwaibah yang ngabarin. Kata Ibnu Jazari, sahih, ini riwayat sahih. Apa? Yukhaffafu anhu, Abu Lahab yang disiksa kekal di neraka itu diringankan setiap hari Senin menurut Imam Ibnul Jazari. Tapi kalau penelitian saya, ini riwayatnya memang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Tahu nggak? Nah, ini rahasia belajar ilmu sirah. Jadi kajian sirah nabawi prawiladah atau pranubuwah sebelum beliau bertugas sebagai seorang nabi, itu tidak bisa diterapkan ilmu mustalah hadis, ilmu mengenai takhrij yang ada sekarang. Gak bisa Pak. Oh ini sahih nggak sahih, sahih nggak sahih, nggak bisa. Yang penting dia ada, dhaifnya aja dianggap sahih. Dan itu disepakati oleh ulama kita. Maka ada sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq. Apa kata Imam Syafi'i? Semua ahli tarikh itu ngikut kepada Ibnu Hisham, ya, atau Ibnu Ishaq, ya, atau guru-gurunya yang sejalur itu dalam bab sirah nabawiyah. Walaupun orang ini dianggap dhaif oleh Imam Ahmad. Jadi antara guru murid udah beda. Kenapa? Yang dikuatkan, jadi ilmu hadis ini sahih tidak sahih, penerapan ini hanya diketatkan setelah beliau bertugas jadi nabi. Ilmu hadis itu Pak, kan ini cuma ilmu doang, ilmunya muncul setelah Nabi wafat kok, berabad-abad lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Membahagiakan Nabi itu perlu, ya.
Dan salah satu cara kita membahagiakan Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi, momen paling enaknya saat maulid Nabi. Nabi suka ngasih makan orang nggak? Maka ngasih makan orang di malam maulid itu ajib. Jika Abu Lahab saja itu Allah ringankan, apalagi kita yang bukan Abu Lahab, kita yang abu-abu yang muslim ini ya. Ini muslim kan? Dia lahap, dilahap-lahap api neraka. Nah ini oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jazari ini diakui ya. Kemudian juga oleh Syamsuddin Ad-Dimashqi dan beberapa hal yang lain lah ya. Baik teman-teman yang muliakan Allah, ada satu bagian lagi yang kita disindir oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, betapa kurang pekanya kita. Semua benda di alam semesta itu merindukan Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, bukit-bukit bebatuan Mekah, itu batu-batu ngucapin salam ke Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil di salah satu pelosok Madinah, itu Nabi panggil, ada pohon kurma. Nabi mau buang air kecil, nggak ada toilet, maka Nabi panggil, pohon kurma, tutupin saya. Datang deh Pak, nutupin. Patuhnya mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak peka Pak. Dan yang paling mengharukan bagi saya, Nabi Muhammad itu dulu sebelum ada mimbar, itu belum nyandar. Masih ingat nggak kisahnya? Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Ahmad, ada di Tirmizi, dan hadisnya sahih. Ini bukan khurafat, ini jelas hadis Sahih Bukhari. Yang orang kalau nggak punya hati nurani nggak akan faham ini makna hadisnya. Tahu hadisnya ya, tapi faham tidak. Ketika dibuatkan oleh sahabat yang berasal dari Rum, karena orang Arab ini peradabannya peradaban syair. Kalau Madinah tambah peradaban pertanian. Orang Rum ada yang bisa mebel. Dibuatkanlah mimbar untuk Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, terlengah suara tiang tadi yang tempat Nabi bersandar menangis. Hanna ini nangis rindu. Pernah nggak dengar orang rindu nangis? Biasanya perempuan tuh ya. Ya, gimana? Saking halusnya kolbu perempuan itu bisa saking rindunya dia nangis Pak. Maka laki-laki yang bisa merindukan Rasulullah, dia bisa memahami hatinya perempuan, karena dia bisa merindu kepada Sayyidus Sadat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangkan, itu tiang nangis. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pegang, Nabi elus kayak gini nih, dielus. Nabi ngomong sama pohon batang yang udah dianggap mati oleh kelompok ekstrim itu sekarang. Ini kan khurafat besar nih versi mereka Pak. Ini khusus buat Nabi. Enggak, nanti Imam Mahdi keluar, semua tentara Al-Mahdi bisa ngomong dengan semua pohon selain pohon kharqat. Ini bukan khas buat Nabi. Ini salah satu ilmu kewalian yang akan dibawa oleh semua pejuang Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau kita bagian mereka, kalau enggak ya mungkin dead duluan Pak. Nggak tahu nanti, semoga aja, siapa tahu ya, siapa tahu kita bagian dari mereka, semoga, amin ya. Jangan minta mati duluan Pak ya, tapi kalau takut minta mati duluan aja. Kalau saya nggak mau, saya pengen berjuang ya. Kita merindukan masa-masa berjuang dengan Sayyidina Al-Mahdi itu ya. Cuma nggak tahu ya nyampe nggak umur apa enggak. Semoga nyampe. Itu Nabi elus Pak, dielus. Nabi ngomong, karena Nabi bisa bahasa alam semesta. Ini namanya ilmul mitsaq, seperti disebutkan dalam kitab Khatmul Aulia Imam Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi. Nabi ngomong, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau menjadi pohon di surga yang akarnya mengambil dari air-air surga. Ternyata di dalam pohon itu ada spirit. Nabi berbicara ke spirit di situ.
Ini hadis sahih, ada di Sahih Bukhari ya, ada di Musnad Imam Ahmad, banyak sekali. Kata Syekh Al-Jumah ya, akhraja asla hadzal hadis jam'un ghafirun minal huffaz. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Gimana Pak? Kalau ada sekarang orang bisa ngomong begini, antum bilang dia apa? Khurafat ente gitu ya. Kau coba antum ketemu Nabi, mungkin nggak percaya sama Nabi kali. Pantas dulu orang bilang Nabi Muhammad gila. Ngomong sama pohon Pak. Ini pohon apa kejadian sama dia, kok dia terpilih jadi mimbar? Ini nggak sembarangan, ini Allah pilih loh Pak. Setiap hari ada imam sampingnya, ada khutbah, khotib naik sini. Dia senangnya bukan main. Senangnya dia bukan main ini. Ketika Nabi katakan begitu, sayangnya semua spirit di alam semesta selain jin dan manusia akalnya sudah dihilangkan. Maka yang terbayang bagi dia cuma enak. Hidup enak gimana? Enak hidup di dunia apa di surga? Surga. Maka dipilih surga. Seandainya saya pohon itu, saya memilih bersama Nabi, saya nggak lihat surganya, karena surga kuncinya ada di tangan Nabi. Bener, kuncinya ada di tangan Nabi. Cuma sayang, karena maslubal aql, semua benda-benda di alam semesta maslubunal aql, akalnya sudah hilang. Ada cuma spiritnya aja Pak. Ya, maka dia bisa dialog. Nabi tahu namanya, Nabi bisa dialog dengannya. Nah, kalau ada orang hari ini dikasih ilmu itu, mungkin dia tentara Al-Mahdi kali Pak. Ya. Mungkin walau alam, atau halu, bisa jadi halu toh, bisa halusinasi, bisa asli. Ini tipis, satu masuk ke khayalan, satu masuk ke kolbu. Ini beda, ada ilmunya tuh. Kalau saya lah yang ada di spirit itu, saya akan menjawab, bersamamu wahai Rasulullah, bawa aku ke atas mimbar, tetap nyandar kepadaku wahai Rasul. Kayak Ustadz nih, nyandar kayak gitu tuh. Ya, cuma sayang si pohon gak kenal kenikmatan hakiki itu ada di tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya udah, af'al insyaallah, saya akan tunaikan hajatmu, kamu akan menjadi pohon surga. Maka pohon-pohon surga itu ada yang emang turun dari surga, ada yang dari dunia dengan berkat salawat kepada Nabi dipindahkan ke surga. Itulah salawatnya ke Nabi. Salawat dia jadi sandarannya Nabi. Ya, maka Abu Bakar tuh dapat salawat Nabi berapa coba? Hartanya semuanya untuk Nabi. Semua harta Abu Bakar untuk Nabi Pak. Kira-kira ada apa dengan Abu Bakar nanti? Ternyata Abu Bakar itu kata Nabi, ente dipanggil dari semua pintu surga. Ada 8 pintu surga dan itu besar-besar, dan 8 itu nanti ada pintu-pintu kecil. Semuanya memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakrin, halumma, Abu Bakar masuk sini, masuk sini. Karena semua amalan yang ada pada Nabi ada pada Abu Bakar, kecuali cuma beberapa. Itu Pak mereka Pak. Ini diterusin bisa mewek semua. Ya. Kajian sirah Nabi itu yang begitu Pak. Kajian maulid Nabi itu menceritakan yang begini seharusnya, sehingga tumbuhlah mahabbatun Nabi, rindu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang digenggam olehnya ya. Laulam altazimhu, seandainya aku tidak menanggapinya, la baqiya yahunnu ila qiyamis sa'ah syauqan ilayya, maka orang ini spirit yang dalam ini akan selalu menangis, berteriak, menangis rindu kepadaku ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Siapa di antara kita yang merindukan Nabi seperti itu? Kan gak ada. Makanya setiap kita kalau maulid Nabi sampai di mahal qiyam bisa nangis Pak. Itu yang dimaksud oleh Habibuna Al-Habib Umar bin Hafiz. Jika orang maulidan Nabi sampai mahal qiyam, itu Nabi terasa hadir di kolbunya. Kenapa? Setiap orang mengucapkan salam ke Nabi, Nabi langsung balas nggak? Langsung balas. Berarti Nabi hidup nggak? Syuhada aja hidup, masa Nabi Sayyidus Syuhada tidak hidup? Inilah yang tidak ada pada mereka, bab rindu ini. Mereka nggak punya bab rindu kepada Nabi. Maka Bapak jangan marah-marah amat sama kelompok ini ya, sabar-sabar aja. Emang para perindu ini harus siap dicaci maki.
bahkan disebut majnun oleh orang, Laila Majnun. Wassallallahu ala Muhammad. Nanti kita teruskan pada salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.